Judul pelaksanaan monitoring supervisi kepala madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Hah? Pelaksana monitoring supervisi. Ikaw ra laptop mo. Halo? Pak Zahirinya udah keluar, mungkin jaringan atau habis baterai. Apa lo? Lagi baru warming up kapai belum dah. Hilang suara. Ya minggu depan kita sepakati ta TM ni mentau. Minta depan lagi hotel tersawai. Yut. Pane nak canyo ni. Ya bakape. Baik kula mentau. Baik kula. Mesti Kita ambil sekolah yang ada di tengah atau di rukun. Yang lagi mempunyai kemahan le di ujian kata materi hana jelas lo.
Kita lanjut. Benu buat parang. Benu buat parang. Masih terakhir Dah dong. tu rehat ah. Usaha untuk membina dan mengembangkan kepribadian manusia. Jasmani. Ada juga yang mengatakan bahwa orang dalam mendewasakan. Di sini kepala madrasah dan pengawas atau disebut dengan supervisor memiliki kewenangan. Namun hal ini kurang maksimal dilakukan formalitas atau bahkan hanya masalah. Monitoring supervisi pembelajaran untuk pendidikan adalah diharapkan yang pertama memahami berbagai metode supervisi dan mampu mempraktekkan dalam membina kepala sekolah ataupun guru. Sebaliknya, apabila kepala sekolah harus memahami teknik-teknik supervisi dan mampu mempraktekkan prinsip supervisi dan mampu mempraktekkan dalam pembinaan guru. Yang keempat,
secara kontinu. Pertemuan agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam seluruh fungsi pengajaran. Selanjutnya yang menyangkut dengan supervisi pendidikan, ini supervisi pendidikan adalah ada beberapa prinsip. Yang pertama prinsip ilmiah, yang kedua namanya prinsip demokratis, konstruktif dan kreativitas. Sedangkan menurut Schwergen dalam bukunya mengatakan bahwa fungsi dari supervisi itu yang pertama untuk mengkoordinasi semua usaha madrasah, yang kedua mampu yang seterusnya menstimulasi usaha-usaha kreatif dan memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada dan memberi hukuman atau disebut dengan punishment, atau yang bahasanya diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Artinya apabila ada guru yang belum memenuhi standar akan kita berikan teguran. Yang terakhir, jika guru tersebut masih belum sempurna, maka akan kita berikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut yang ada hubungannya dengan mata pelajaran atau bidang studi masing-masing. Demikian paparan makalah ini, sangat-sangat kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan waktu. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kami sangat menerima kritikan dan saran daripada kalian daripada Bapak Ibu, sekaligus juga bimbingan dan arahan daripada Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Pak Zahiri yang telah mempresentasikan makalahnya tentang pelaksanaan monitoring supervisi kepala madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Jadi sebenarnya langsung pakarnya yang menyampaikan praktisi ya Pak ya. Bapak langsung mempraktekkannya di lapangan sebagai seorang kepala madrasah atau kepala sekolah. Baik, ini kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang di rumah yang ingin bertanya, mengkritik ataupun memberikan masukan, disilakan. Ya, Pak Amin. Pak Amin. Pak Amin udah bisa masuk ya? Sudah, tapi ini agak susah saya nih. Oh ya, alhamdulillah sudah bisa masuk Pak ya. Kecil. Silakan Pak. Ya. Halo, dengar saya, Pak Zahiri? Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Oh ya. Ya, saya akan coba melihat dari slide yang ditayangkan di H mungkin ya. Di mana nih tadi udah? Ya, di slide 12 Pak Zahiri. Ya, lanjut. Ini di dalam supervisi ada beberapa pendekatan yang dilakukan, di antaranya ada pendekatan langsung, tidak langsung, dan kolaboratif. Untuk itu mohon diberi penjelasan ketiga pendekatan tersebut beserta dengan contoh-contoh atau action yang dilakukan di lapangan oleh seorang supervisor. Terima kasih. Selesai Pak Zahiri. Langsung Bu. Baik Pak Amin, terima kasih atas pertanyaannya. Kita melihat ada tiga pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama itu disebut dengan pendekatan langsung. Yang dikatakan pendekatan langsung ini yaitu pendekatan yang dilakukan dengan perilaku supervisor sebagai berikut. Yang pertama, kita menjelaskan, itu contohnya. Kita menyajikan, kita mengarahkan, dan kita memberikan contoh, serta kita menetapkan. Artinya sama-sama kedua bohnya. Pak lebor. Yang print kan? Yang tahu. Print lekor yang ini. Ini. Yo sampai dari mana? Oh, nama. Yo, Contoh head kiri. Sama D. Tiga akhirnya. Nah, tu kan dia. Nah, tu. Dia tu. Pertama tu ni tu. Mana di satu ni. Nah, kayak betul. Asal buat head kita sama D kan. Dia kiri tu.
MGMP. Jadi kita lihat di mana sudut kelemahan. Ini Atau tentunya pada adalah saat proses belajar. setelah guru selesai mengajar, diberikan semacam refleksi, Pak ya. Ya. Lagi urang kahe kerja atau support pegal badan nih, jadi taurut. Nah, istilahnya direfleksi. Direfleksi di sini adalah memberi umpan balik di mana apa yang dia lakukan di lapangan di kelas tadi apakah sesuai dengan RPP, sesuai dengan kurikulum, metode dan lain sebagainya, sehingga ketika itu setelah direfleksi akan muncul dua dia. Apabila dia itu memang mampu, maka itu terus diberi pendampingan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Tapi ketika guru ada yang perlu diperbaiki, maka ini perlu juga diberikan bimbingan dan pelatihan atau BIMLAT. Dan ini tentunya merupakan guru-guru yang perlu diperhatikan, dan bila perlu itu harus masuk bengkel. Bengkel di sini adalah yaitu untuk pendidikan dan pendidikan dan pelatihan atau BIMLAT, bimbingan dan pelatihan. Jadi demikian dulu dengan saya, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menyampaikan. Terima kasih Pak Zahiri, semoga eksis terus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dipersilakan. Ini lagi pakarnya Pak, Bu. Pakar monitoring. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya Pak Zahiri Rosnuti. Saya lanjut Bu Mimi. Saya lebih mungkin kepada saran aja tadi di judul kalau tidak salah, kegiatan monitoring supervisi kepala madrasah bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara secara makna itu antara monitoring dan supervisi hampir mirip. Jadi kalau kita buka kamus, maknanya itu kan ada persamaannya. Secara etimologi kalau yang supervisi itu kan dua kata, dia dari super dan visi, yang secara keseluruhan bermakna menilik atau menilai dari atas, yang artinya yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan, yang tujuannya juga dua-duanya sama, yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Sedangkan monitoring ya mirip seperti itu juga. Ini saya lihat kalau di maknanya monitoring itu adalah pemantauan yang dapat dijelaskan pemantauan berkadar tinggi yang dilakukan agar dapat membuat pengukuran dan akhirnya nanti dilakukan perbaikan. Jadi apa tidak sebaiknya kata monitoringnya itu tidak perlu gitu, misalnya langsung saja kegiatan supervisi kepala madrasah bla 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 bla. Itu saja dari saya Pak, hanya sekedar saran saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Mimi yang memang selamat bergabung Bu Mimi. Cuma ini dari segi tatanan bahasa Bu Mimi. Mungkin antara monitoring dengan supervisi ini agak-agak beda-beda tipis Bu Mimi. Tetapi dalam ini kita juga harus memilah. Kalaupun pelaksanaan supervisi tanpa monitoring itu tidak akan berhasil. Makanya antara supervisi dan monitoring itu sepadan. Cuma tinggal kita sendiri sebagai kepala sekolah, apakah duluan kita supervisi, selanjutnya baru kita monitoring, atau sebaliknya monitor dulu, baru nanti supervisi. Tapi menurut saya sebagai kepala madrasah, kita harus monitoring dulu. Memonitor dulu. Artinya melihat bagaimana ruangan, bagaimana dia membuat RPP, bagaimana kondisi guru tersebut, itu maksudnya monitor. Baru nanti kita akan mensupervisi, melihat proses dia langsung. Jadi antara monitoring dan supervisi ini Bu Mimi, ini tidak bisa dipisahkan. Kalaupun kita buat nanti supervisi saja tidak ada monitoring, itu mungkin agak lebih rumit lagi atau lebih rancu, sehingga dia sebagai kepala sekolah itu nanti salah kaprah, langsung dia mensupervisi, tidak pernah memonitor, tidak pernah melihat kekurangan daripada guru ataupun daripada warga madrasah. Mungkin dan supervisi dia saling melekat. Saya tambahkan sedikit boleh? Halo. Boleh lanjut. Silakan, Pak. Atau Bu Mimi ada lanjutan? Kalau memang itu satu kegiatan yang memang tidak bisa dipisahkan, berarti memang harus dicantumkan. Cuman sepemahaman saya, kan monitoring juga kegiatan, supervisi juga kegiatan, gitu kan? Supervisi kan kegiatan memantau juga, memantau guru secara langsung, secara langsung. Jadi sepertinya ada tumpang tindihnya. Mungkin Pak Amir bisa menambahkan, atau Ibu bisa menambahkan. Silakan Pak Amir ditambahkan. Ya, saya tambahkan. Itu monitoring dengan supervisi memang istilahnya saudara kembar dia. Saudara kembar. Karena monitor udah azan ya. Lanjut. Monitor, namanya aja monitor. Monitor itu memantau. Memantau kan melihat dari jauh. Monitoring pekerjaan melihat dari jauh. Ini artinya kalau supervisi ini mungkin melihat secara keseluruhan dari A sampai Z, dari pertama awal sampai akhir. Itu kita sudah berada ke dalam. Sedangkan monitor ini di luar sistem. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Hanya memonitor saja. Tapi ketika supervisi itu kita sudah berada ke dalamnya itu, dan sudah langsung berada bersama pelaku praktisi pendidikan. Nah, jadi oleh karenanya monitoring dengan supervisi ini tidak bisa dipisahkan di dalam dalam konteks pendidikan. Saya pikir demikian. Baik. Kembali kepada Heri. Kereta azan. Kalau ada tabrik ya dulu azan.
Oke, baik, silakan kita lanjutkan kembali. Kalian itu kan? Ya, oke, silakan Bapak Ibu kita lanjutkan kembali. Nawan wa ada mau asnang rata. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kalau ingin bertanya atau memang ada tanggapan atau ada hal yang ingin ditambahkan. Plastik kerunya. Halo Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada yang menanggapi lagi Pak Zahiri. Sudah selesai. Oh, kalem. Mana yang lain? Ibu Usna, oh, Pak Muslim, Pak Yusri. Bu Usnia boleh ketawa-ketawa. Senyum-senyum Bu Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin memberikan pendapat, yaitu masalah pernyataan Ibu Mimi tadi yang membedakan antara monitoring dengan supervisi. Kalau kita lihat itu monitoring dan supervisi, kalau kita lihat secara sederhana, itu kalau monitoring itu terfokus kepada programnya. Sedangkan kalau supervisi itu lebih kepada pelaksanaan programnya. Itu menurut saya yang ketahui. Kemudian di kegiatan di monitoring itu untuk mendapatkan informasi tentang suatu program. Sedangkan kegiatan pada supervisi itu untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan programnya. Itu yang dari saya. Sedangkan kegiatan pada supervisi itu untuk mendapatkan informasi. Kalau ada yang menambahkan. Terima kasih Pak Jul sudah Terima kasih Pak Jul sudah menyempurnakan jawaban dari saya, sekaligus juga amin untuk Ibu Mimi. Mudah-mudahan Ibu Mimi dalam hal ini kita menerima tentang monitoring dan supervisi itu harus dipisahkan, tapi itu tidak boleh dipisahkan seperti apa kata Pak Bul.
Yang lain silakan, mungkin ke Haji Don atau ke Pak Zulkifli. Silakan kalau ingin ditanyakan. Ini ya, materi Pak Jul gedepo dari. Anu nyahan lagi Bu simpulkan tentang dia yang gitu dan di kekurangan Nggak ada. Baik, terima kasih kepada Bapak Zahiri. Ini sebenarnya materi yang sangat menarik dan juga dipaparkan langsung oleh praktisi. Artinya orang yang bergelut setiap hari dengan monitoring. Sebenarnya monitoring dan evaluasi itu memang dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Namun berdasarkan dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2010 bahwa monitoring itu juga termasuk salah satu dari penilaian kinerja kepala madrasah ya. Jadi sebenarnya monitoring, evaluasi, pelaporan itu kan salah satu penilaian yang dilakukan terhadap kepala madrasah. Nah, sementara kalau supervisi itu memang kepala madrasah itu sebagai seorang supervisi. Jadi mungkin perbedaannya hanya sedikit di situ. Karena sebelum melakukan supervisi itu kan kepala sekolah harus melakukan monitoring. Memang monitoring juga nggak salah ketika tadi disebutkan bahwa monitoring itu untuk melihat program-program yang ada di sekolah, apa kekurangannya, apakah dilanjutkan atau diganti dengan program yang lain. Jadi mungkin inti daripada monitoring. Sebenarnya kalau kita bahas monitoring itu satu paket dengan evaluasi dengan pelaporan. Tapi nanti kita akan ada Bapak Ibu yang lain yang akan membahas tentang evaluasi maupun pelaporan. Jadi sebenarnya di makalah Pak Zahiri itu pembahasannya sudah cukup lengkap. Kemudian juga disampaikan dengan yang cukup menarik karena memang Pak Zahir orang yang bergelut langsung dengan monitoring. Setiap harinya memang ada di posisinya sebagai monitoring, sebagai seorang kepala madrasah. Itu hanya bisa Ibu baca-baca di makalahnya. Jadi saya nggak menyimpulkan itu secara detail karena semuanya juga sudah disampaikan dengan sangat mendetail tadi. Cuma tadi mungkin perbedaannya ada pertanyaan tentang perbedaan di supervisi dengan monitoring. Kemudian dengan makalah Bapak Zulkifli itu tentang konsep dan teori kompetensi supervisi Islam. Sebenarnya beberapa minggu yang lalu mungkin kita juga udah pernah membahas tentang konsep dan teori kompetensi supervisi pendidikan Islam. Ini share PowerPoint-nya nggak bisa.
Jadi nggak terkait dengan jaringan, jadi nggak bisa saya share juga poin-poin tentang konsep dan teori kompetensi supervisi Islam, tapi ada saya bagikan di grup tentang materi tadi, konsep dan teori kompetensi supervisi Islam, karena udah pernah kita bahas sebelumnya, mungkin nggak saya simpulkan lagi. Tapi kedua makalah itu cukup menarik karena memang disampaikan oleh praktisi. Mungkin sedikit saya kritik tentang makalah sudah bagus, hanya mungkin ini menganut sistem in-note, bukan footnote. Ya Bapak ya, Bapak Ibu, karena memang itu ada beberapa yang pengutipannya dengan menganut sistem in-note, artinya dalam body note di dalam teks. Sementara kita menganut footnote seharusnya. Footnote. Kita menganut footnote karena sebenarnya kenapa harus dilatih dari buat makalah itu nanti untuk pembuatan tesis. Ya, karena kan kendalanya menulis ya, memang walaupun praktisi sekalipun memang menulis itu hal yang sangat sulit. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita udah menuangkan ide satu paragraf buntu ya. Jadi harus dibantu dengan berbagai referensi yang kemudian dituangkan dalam bentuk footnote. Gitu. Tapi kedua makalahnya sudah sangat bagus karena memang praktisi supervisi pendidikan. Nah, cuma kendala kita daring ini jaringan ya. Bapak Ibu, jaringan sekarang itu sangat-sangat tidak bersahabat. Apalagi cuaca mendung, jaringannya bisa hilang atau lelet. Gitu. Jadi alhamdulillah hari ini saya langsung berkumpul dengan pemakalah di sini Pak Zulkifli dengan Pak Zahiri. Yang sebenarnya direncanakan 3 orang, cuma 1 orang dalam keadaan tidak sehat. Jadi kita doakan semoga dapat kembali dan dapat berkumpul dengan kita ketika pada saat kuliah. Untuk kuliah selanjutnya ini kesepakatan Bapak Ibu kita menggunakan sistem apa? Apakah dengan cara seperti ini atau ada masukan-masukan yang lain? Memang kalau kondisi COVID ini kadang-kadang sudah termasuk zona merah, tetapi apakah itu bisa kita percaya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Itu Bu, kita lihat kondisi bagaimana nantinya Bu. Kalau memang kondisi ke depan, ya? Seperti ini ya tetap kita lanjutkan seperti ini Bu. Berarti untuk ke depannya insya Allah daring ya. Daring atau ada yang mempresentasikan di tatap muka sebagai pemakalah atau seperti apa? Kalau tatap mukanya dengan bentuk begini bisa Bu, 3 orang seperti itu langsung dilanjutkan bila memang kondisinya masih COVID. Tapi kalau memang sudah aman mungkin nanti itu bisa dibicarakan selanjutnya nanti begitu. Iya, karena mengingat kampus kita pun sekarang juga dalam kondisi yang tidak aman. Nanti kan beberapa orang. Kita cari titik. Kenapa Pak? Kita cari titik aman aja. Kita cari yang aman aja Pak ya. Feedback yang lain? Menurut saya juga Bu, apalagi dari kampus sudah ada SE bahwa sekarang kita kan BDR atau daring, ditambah lagi pun akun kampus YN yang kebetulan memang ada satu dosen yang positif dan meninggal. Suaranya kurang jelas Bu. Secara umum kan beberapa kabupaten kota kan memang sudah menerbitkan SE bahwa tidak boleh ada kegiatan dalam bentuk tatap muka dan sebagainya. Jadi saat ini ada baiknya kita patuhi sajalah apa yang sudah pemerintah tetapkan. Apalagi kampus ini sendiri kan memang adalah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Nanti kita daring loh. Cuman mungkin untuk minggu depan saya belum pasti, kebetulan saya lulus asesor Pak. Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas semua partisipasi dan perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.